Udah aman? Bisa menyimak semuanya? Aman, Bu. Aman ya? Karena ini masih banyak yang harus kita bahas, jadi wayahna pelan-pelan nggak apa-apa ya, pelan-pelan nggak apa-apa. Tapi jangan sampai ngantuk juga, nggak apa-apa sambil minum kok. Sambil minum nggak apa-apa ya. Nah ini alfanya ini bisa 10% atau 0,1, ini 5%, 0,05. Jadi kita desimalkan ya, persenan itu kita desimalkan. Nah, nilai alfa terbatas karena banyaknya kombinasi DB yang harus disusun. Nah, nantinya kita akan distribusi T ini bisa untuk pengujian hipotesis ya, untuk pengujian hipotesis. Nanti ada tabel F, tabel T. Nah, T ini untuk sampel yang kecil, sedangkan yang F untuk sampel yang besar. Hai, apalagi nih? Oke, ada dalil limit pusat lagi yang dinyatakan bahwa rata-rata sampel kecil ini akan mendekati distribusi normal dengan standar deviasinya yang kita hitung ya. Standar deviasinya adalah varians dari populasi nih dibagi dengan akar N ya. Varians dibagi standar deviasi dibagi dengan akar N-nya. Standar deviasi dari populasi ya. Ini standar deviasi dari populasi dibagi dengan akar N-nya. Nah, tapi jarang sekali nilai sigma ini diketahui, sehingga biasanya sigma ini diduga dengan standar deviasi dari sampel atau S ini. Ya. Kita kan jarang bisa tahu standar deviasi dari si populasi, kita hanya tahunya dari sampelnya. Jadi untuk rumusnya bisa diganti seperti ini, dari standar deviasi dari sampel dibagi dengan akar N. Oke, untuk simbol-simbolnya nanti dibaca kembali ya, simbol ini untuk apa dan S untuk apa. Ini adalah langkah-langkahnya, jadi teman-teman mengikuti langkah ini ya, langkah-langkahnya. Nah, untuk nilai alfa kita tentukan terlebih dahulu mau berapa persen ya nilai alfanya nanti. Terus nanti lihat di tabelnya dan ditentukan dengan menggunakan nilai alfa dan DB. Nanti kita akan ketahui kalau alfanya berapa, DB-nya kita hitung dulu dari jumlah sampel dikurangi 1 ya. Lalu ada nanti kita bandingkan nilai T tabel ini yang di tabel dengan nilai T hitung kita. Ya, nilai T hitung. Terus jadi kita menghitung dua, kita mencari di T tabel dan juga kita menghitung nilai T-nya sendiri ya. Oke, nah untuk menghitung nilai T ini pakai dalil 4 ya. Tadi kemarin kan ada dalil 3, nah sekarang ada dalil 4 untuk yang sampel kecil untuk tes student ini. Oke, cara baca tabelnya misalkan ada N ya. N itu jumlah sampelnya 9. Nah, kita cari nih, kita cari nilai DB-nya. DB itu tadi kan N-1, sehingga DB-nya adalah 8. Nah, nilai alfanya ditentukan, misalkan 5% nih nilai alfanya. Ya, kita tentukan nilai alfanya 5%. Dan 5% itu kita bagi 2. Kita bagi 2 ya, berarti dibagi 2 berapa? 2,5% di sebelah kiri, ya, sebelah kiri, dan 2,5% di sebelah kanan. Pokoknya nilai alfa ini kita bagi 2 untuk tabel ini ya. Terus, nah untuk kurva T-tabel nanti dituliskannya seperti ini. T-tabelnya ya, DB, dalam kurung DB, alfa. Berarti kita tulis di sini adalah DB-nya 8 dan alfanya 2,5% kita desimalkan 0,025. Jadi nilai T-nya 2,306. Kita lihat di tidak bisa ya. DB-nya berapa? 8 ya. 8 sama alfanya 0,025. Oke, kita lihat yang 8 ini. DB-nya 8 atau DF-nya berarti di sini. Terus yang 0,025 berarti yang 2,306 ini ya. Kelihatan nggak? Tampil ya? Ya, itu cara nyarinya ya. Alfanya 0,025. Terus DB-nya 8. Jadi nilai T tabelnya adalah 2,306. 2,306. Oke, next. Setelah itu jadi T tabel
T dari sebelah kanan dan kiri ya. Kalau T yang positif itu berarti di sebelah kanan 2,306 dan di sebelah kirinya negatif T berarti tinggal negatif dari nilai T tabelnya ini. Negatif 2,306. Ups. Nah, kalian gambarkan juga kurvanya seperti ini ya. Gambarkan kurvanya seperti ini. Tadi kan 2,5% dari kiri ya. 2,5% dari kiri nih. Dan 25% dari kanan. Berarti sisanya berapa tuh? Sisanya berapa? Ini kan ditambahkan jadi 5% ya. Sisanya yang ada di rentang ini adalah 95%. 95%. Nah, ini rata-ratanya kita anggap sebagai 0 di sini ya, dinolkan. 0. Terus nilai T-nya dari sebelah kiri 2,5% adalah negatif 2,306. Sebelah kanan berarti 2,306. Digambarkan seperti ini. Jadi untuk membaca yang tadi adalah arti gambar ini adalah nilai T sampel yang berukuran 8, 9. Walaupun dB-nya 8, tapi kan ukuran sampelnya itu 9 ya, ukuran sampelnya 9. Dan dia berpeluang 95% jatuh dalam selang ini. Oke, 95% jatuh dalam selang ini ya. Berarti kita tuliskan di sininya. Selangnya T antara T negatif 2,306 dan positif 2,306. Ya. Terus peluang T lebih dari 2,306 berarti berapa nih? Ya ini ya, kita ganti warnanya deh. Berarti peluang yang lebih dari ya segini, gitu ya, 2,5%. Dan peluang T kurang dari negatif 2,306 adalah sama ya, 2,5%. Ini cara baca kurva P-nya. Nah, untuk dalil 4 yang tadi ada ya beberapa ini. Untuk sampel ukuran kecil atau N-nya kurang dari 30. Rata-ratanya X bar dan simpangan bakunya S. Diambil dari populasinya berukuran N berdistribusi normal. Nah, ini untuk rata-ratanya ya, rata-rata dari sampelnya sama dengan rata-rata populasi. Nah, ini untuk simpangan bakunya S ya, bukan dari sigma lagi. S per akar N. Untuk nilai T-nya, T hitung ini ya, T hitung. Kalau tadi kan kita mencari nilai T di tabel. Sedangkan yang ini adalah nilai T hitungnya, karena kita kan akan membandingkan nilai T tabel dengan nilai T hitung. Nah, ini untuk T hitungnya ya. Untuk T hitungnya, X bar dikurangi mu dibagi S per akar N. Oke, perbedaannya tabel Z dengan tabel T ya. Kemarin tadi masih kita pakai Z dan T. Nah, untuk Z ini dia menentukan nilai alfa. Kalau Z dia menentukan nilai alfa. Sedangkan kalau tabel T itu alfa dan dB-nya itu menentukan nilai T-nya. Ya, jadi alfanya berapa, dB-nya berapa itu menentukan nilai T. Sedangkan nilai Z mah kita hanya menentukan nilai alfanya. Oke. Nah, dalam banyak kasus ini kan nilai simpangan baku populasi itu tidak diketahui, makanya diduga menggunakan simpangan baku dari sampel. Contoh lain nih, dari contoh kita misalkan manajemen PT Juram menyatakan 95% rokok produksinya itu rata-rata mengandung nikotinnya 1,80 mg. Nah, datanya tersebar normal. Nah, ada suatu yayasan nih, yayasan konsumen ingin melakukan pengujian. Benar gak sih kadar nikotinnya itu 1,8 mg? Nah, diambillah sampel 9 batang rokok. 9 batang, sehingga diketahui rata-rata sampelnya mengandung 1,95 mg nikotin. Terus standar deviasinya 0,24 mg. Kalau standar deviasi belum diketahui, berarti harus dihitung dulu ya. Dihitung dulu pakai rumus standar deviasi sampel.
Dari hasil penelitian ini yang dilakukan ya, apakah betul ya masih dalam rentang, apakah mendukung pernyataan manajemen PT Juram? Maksudnya mendukung itu apa? Maksudnya masih dalam rentang nikotinnya itu 1,80 mg gitu ya. Masih dalam rentang 1,80 mg. Sedangkan hasilnya kan yang kita peroleh 1,95. Nah, dari sini kita jabarkan dulu. Tadi kan alfanya berarti ini ya 95% berada dalam selang. Kalau tadi di kurva 95% itu di dalam. Berarti di luarnya berapa sisanya? 5%. Oke, 5% ya. Kalau kita gambarkan misalkan seperti ini kan tadi ya. Nah, di dalam selang ini 95%. Ya. Sisanya berarti 5% ya. 5% kita bagi 2, kiri dan kanan. Berarti berapa ewang nih? Berapa ewang? 2,5. 2,5 ewang ya. 2,5 ewang nih. 2,5%. Nah, yang ini yang kita cari di tabel T. Ya, yang ini yang kita cari di tabel T, bukan yang 95%-nya. Bukan yang 95%-nya. Oke. Berarti alfanya itu adalah 2,5% di kanan dan 2,5% di kiri. Tadi jumlah sampelnya berapa? 9. 9. Berarti DB-nya berapa? 8. DB-nya 8 ya. Berarti kita cari di tabel T untuk DB 8 dan alfanya 0,025. Dicari hasilnya adalah 2,306 ya, 2,306. Nah, ini sebenarnya dari contoh yang tadi sebelumnya cuma ada contoh kasusnya di sini. 2,306. Jadi 95% itu berada di dalam selang antara T negatif 2,306 dan positif 2,306. Ya, harus kita hapus dulu. Nah, berarti di sini ya 2,306. Oke, nah di sini kita ketahui tadi rata-ratanya berapa? Rata-rata yang populasinya? 1,9. Rata-rata populasi. Berarti yang ini, yang 1,80 ya, rata-rata populasi. Kalau yang 1,95 itu adalah rata-rata sampel yang sudah kita kumpulkan. Oke. Paham? Insyaallah, Bu. Ya. Nah, ini rata-rata untuk populasinya 1,8 yang pernyataan yang awal dari si PT Juramnya. Terus ada N-nya 9, diambil 9 sampel, diketahuilah rata-rata sampelnya 1,95 mg. Sedangkan standar deviasi sampelnya yang kita hitung 0,24 ya. 0,24. Berarti kita harus menghitung nilai T hitungnya. T hitungnya pakai rumus yang mana? Rumus yang dalil 4 tadi. Dalil 4 berarti nilai T hitungnya 1,95 dikurangi 1,80 ya. Ini dari mana 1,95? Dari rata-rata sampel dikurangi dengan rata-rata populasinya ya. Dibagi dengan standar deviasi dari sampel dibagi akar N. N-nya 9 sehingga diperoleh 1,87. T hitungnya kita peroleh 1,87. Tadi nilai T tabelnya berapa? Nilai T tabel yang kita hitung tadi berapa? Yang bukan dihitung sih, kita lihat di tabel itu berapa? 2,306. 2,306. Oke. Nah, nilai T hitung ini berada di rentang mana? Di luar atau di dalam rentang ini? Nilai T hitungnya kan 1,875. Dia ada di mana kira-kira posisinya kalau di kurva ini? Di 95%, Bu. Bisalah ya kita di sini ya. 1,875 misalnya. 1,875 sini. Berarti masih di rentang yang 95% ya. 95% itu apa? Menyatakan apa kalau tadi?
Kan pernyataan awalnya dari si PT Jurang, nilai nikotin kita tuh rata-rata 1,8 mg loh, 95% tuh ada nilainya 1,8 mg loh. Nah, kita melakukan penelitian lagi nih, tester ke 9 sampel. Ternyata diperolehlah masih dalam satu rentang ini, ya, dalam satu rentang ini. Berarti hasil penelitian yang dilakukan itu masih sesuai ya, pernyataannya si PT Joram itu masih sesuai dengan hasil penelitian yang kita lakukan. Kecuali misalkan di luar rentang ini ya, berarti bisa jadi nikotinnya bisa bisa lebih dari segini. Walaupun lebih ini juga ya 1,95, tapi masih dalam rentang 95% yang ini. Ya, dari kasus ini sudah paham untuk yang tes student? Insya Allah, Bu. Insya Allah paham ya. Oke, kita move tadi tes student sekarang ke ada dua populasi ini. Ada dua populasi, kita hitung rata-ratanya ya. Distribusi sampling beda dua rata-rata, berarti ada dua populasi mempunyai rata-rata masing-masing nih. Ada ya sampel bebas berukuran N1 dan N2, berarti dari populasi 1 dan populasi 2 diambil dari dua populasi ya besarnya. Misalkan diperolehlah rata-rata 1 dan rata-rata 2 dan standar deviasi 1, standar deviasi 2. Nah, maka kita akan menghitung beda rata-rata sampelnya dengan mendekati distribusi normal ya. Distribusi normal berarti untuk rata-rata sampel ya, selisih sampel rata-rata sampel 1 dan 2 itu adalah ini tanda mutlak. Pernah lihat yang tanda mutlak seperti ini? Ya, jadi dia ini adalah disebutnya tanda mutlak. Kalau tanda mutlak ini misalkan 5 dikurangi 7 kan hasilnya itu negatif 2 ya, negatif 2. Tapi kalau dia ditanda mutlakan 5 dikurangi 7 sama dengan ya hasilnya pasti positif. Hasilnya pasti positif. Nah, ini ditanda mutlakan ya, teman-teman, untuk rata-ratanya. Dan standar deviasinya rumusnya seperti ini. Jadi ada standar deviasi dari populasi 1 dibagi dengan N-nya ya, yang 2 ditambah dengan yang 2. Untuk nilai Z-nya, Z-nya makin panjang rumusnya, tapi nanti kalau ada implementasinya lebih sederhana kok. Ini panjang rumusnya aja. Panjang rumusnya aja ya. Oke, tanda mutlak ini mohon dipahami nanti konsepnya. Oke, melibatkan dua populasi yang berbeda dan saling bebas ya. Jadi untuk sampel-sampel yang diambil dalam banyak kasus ini adalah sampel yang besar biasanya. Contohnya misal diketahui rata-rata IQ mahasiswa Eropa itu 125 ya. Dengan ragam. Ragam ini apa? Beda nggak dengan standar deviasi? Ya, di sini ada istilah baru nih, ragam. Sama nggak dengan standar deviasi? Sama nggak? Halo? Sama, Bu. Sama, yakin? Oke, nanti ragam ini adalah varians ya, varians. Kalau kalian lihat di statistik 1, ada kan menghitung variansnya dulu, baru menghitung simpangan baku atau standar deviasinya ya. Jadi berbeda antara ragam dan varians di sini. Ragam dan standar deviasi. Nah, ini yang diketahui adalah ragamnya 119. Sedangkan yang mahasiswa Asia IQ-nya 128, nih ragamnya 181. Nah, diasumsikan kedua populasinya berukuran besar. Kalau kita ambil 100 mahasiswa Eropa dan 100 mahasiswa Asia sebagai sampel nih, sebagai sampel, berapa peluang terdapat perbedaan IQ kedua kelompok akan kurang dari 2 ya. Peluang terdapat perbedaan IQ dari kedua kelompok itu kurang dari 2. Sambil dibuka soalnya nggak apa-apa, nanti kita akan lanjut ke pembahasannya di sini. Oke, kita buatkan tabel untuk mempermudah ya, mempermudah nih untuk rata-rata dan juga ragam. Nah, kalau standar deviasi kan rumusnya, simbolnya kan sigma saja ya, sigma saja. Sedangkan untuk ragam kan atau varians itu
sigma kuadrat ya. Atau misalkan kalau di standar deviasi sampel kan S aja. Tapi untuk ragam itu S kuadrat. Nah, ini sambil dibuka-buka lagi materi sebelumnya ya. Materi sebelumnya. Nah, jadi di sini jangan sampai salah menuliskan. Kalau diketahuinya ragam atau varians, ya tuliskan variansnya ya. Berarti kita tinggal menghitung standar deviasinya tadi ya. Tidak perlu dihitung. Jadi di sini pakainya yang varians. Oke, rumusnya beda dua rata-ratanya, berarti kita tinggal asumsikan kalau yang mahasiswa Eropa itu misalkan yang ini, yang pertama ya, populasi pertama. Berarti 125 dikurangi dengan rata-rata yang mahasiswa Asia 128. Negatif 3 tanda mutlak, berarti beda dua rata-ratanya adalah 3 ya, perbedaannya adalah 3. Terus sampelnya karena sama 100 masing-masing, jadi N1-nya 100, N2-nya 100. Kalau nanti jumlah sampelnya beda ya tergantung jumlah sampel satu berapa, sampel dari populasi satu berapa, dan sampel dari populasi 2 berapa ya. Ini contohnya sama masing-masing 100. Oke, kita akan mencari peluangnya ya. Peluangnya beda dua rata-ratanya itu kurang dari 2. Berarti kita cari nilai Z-nya ini ya, nilai Z-nya. Nah, hitunglah di sini nilai Z-nya. Oke, tadi rumusnya untuk nilai Z itu perhatikan di sini teman-teman. Kalau diperhatikan nilainya itu dibagi dengan sigma kuadrat, bukan lagi sigma ya. Kalau di Z yang di distribusi rata-rata atau proporsi kan tinggal dibagi sigma. Nah, kalau di sini sigma kuadrat, berarti dicarinya adalah ragam atau variansnya. Kalau diketahuinya standar deviasi, berarti harus diubah ke varians dulu. Diubah ke variansnya atau ke ragam. Atau ragam ini ya. Oke, karena di sini di contohnya diketahui ragam, jadi tidak perlu dicari tidak perlu diubah lagi ragamnya. Tapi kalau diketahuinya standar deviasi berarti harus dihitung ragamnya. Nah, 119 ini 2 dikurangi 3. 2 ini adalah yang kita ingin ketahui. Kurang dari 2 ya, 2 yang ini. 2 itu yang ini, 3 itu adalah tadi ya selisih dari rata-rata dua populasinya. 3 selisihnya. Dibagi ini 119 dibagi 100 ya jumlah N1, terus 181 dibagi dengan jumlah N2. Jadi hasilnya negatif 1 akar 3. Anggaplah segini ya, sekitar 0,58 nilai Z-nya negatif. Berarti cari di tabel Z yang nilai Z-nya itu karena tadi dinyatakannya kurang dari 2 ya. Nilai Z-nya kurang dari 0,58. Diketahui nilai Z-nya 0,2810. Oke. Kalau misalkan kita ketahui variansinya 119. Standar deviasinya berapa? Cara cari standar deviasi berapa? Jadi misalkan biar kalian tahu untuk mengubah dari standar deviasi ke varians ya. Masih ingat rumusnya? Enggak, Bu. PR ya setelah ini ya. Oke, jadi standar deviasi itu adalah akar dari variansnya ya, akar dari variansnya. Coba nanti kalian cari tahu kalau akar dari varians berarti cara mencari diubah-ubah lagi ya, varians dan standar deviasi. Berarti tinggal diakarkan ya, akar dari variansnya. Atau kalau dari varians ke standar deviasi berarti di apa tuh, di pangkat 2 kah gitu. Nanti coba dibuka lagi yang materi statistik 1 tentang, kalau nggak salah itu ada di ukuran nilai
pusat gitu ya, atau ukuran nilai kemencengan. Sorry. Ya, setelah ini dibuka lagi ya standar deviasi dan varians. Karena kalian kan udah lulus di statistik 1. Nah, kalau kalian ini tidak paham varians dan standar deviasi, berarti ya dipertanyakan nanti nilainya. Sip. Oke, kita akan menghitung ya. Oke, ini beda 2 rata-rata. Beda 2 rata-rata berarti peluangnya tadi 0,2810 untuk yang kurang dari 2 tadi ya. Nah, jadi perbedaan IQ, peluang perbedaan IQ dari kedua kelompok akan kurang dari 2 itu adalah 0,2810. Iya. Selanjutnya ini untuk distribusi sampling beda 2 proporsi. Kalau tadi kita menghitung rata-ratanya ya, rata-rata dari 2 proporsi ini dari 2 populasi ini berarti 2 proporsi. Artinya ada 2 populasi, kita hitung proporsinya nih masing-masing proporsinya. Ini juga sama ya untuk rata-ratanya, berarti selisih dari proporsi populasi 1 dan populasi 2. Untuk simpangan bakunya, nah kalau sigma aja berarti dia simpangan baku atau standar deviasi ya. Simpangan bakunya adalah akar dari ini. Ya, ini rumusnya. P1 dikurang kali Q. P dikali Q dibagi N. Oke. Nilai Z-nya juga sama. Z-nya juga sama ya. Oke. Sama saja sih ini. Perbedaannya di misalkan ada populasi 1 sebanyak N1 nih mengandung jenis X1, berarti ini kan proporsinya ya, berarti X1 dibagi N1. Oke, untuk konsep proporsi udah lah ya tadi, kita tinggal langsung ke aplikasi yang oke. Untuk yang populasi yang tak terbatas nih, kita bagi lagi. Kalau tadi kan nilai Z ya dianggap sebagai berdistribusi normal. Nah, ini untuk ada populasi terbatas dan tidak terbatas. Kalau populasi terbatas berarti kan dia N per N-nya itu lebih dari 5% ya. Kalau tak terbatas berarti dia N per N-nya kurang dari 5%. Ini kalau yang terbatas dikalikan dengan ini. Ya, dikalikan dengan faktor koreksinya. Sedangkan yang tak terbatas cukup sampai di rumus ini aja. Nilai Z-nya juga sama saja untuk terbatas dan tidak terbatas. Oke, rumus-rumus seperti ini tidak perlu dihafal, tapi teman-teman pahami. Makanya boleh dicatat, tapi kan harus tahu implementasinya buat yang mana. Oke, contoh lainnya untuk beda 2 proporsi nih. Misalkan ada petunjuk kuat bahwa calon A akan mendapat suara 60% dalam pemilihan. Nah, 2 buah sampel acak secara independen telah diambil. Masing-masing 300 orang nih, masing-masing 300 orang. Tentukan peluangnya akan terjadi perbedaan persentase tidak lebih dari 10 orang. Tidak, 10%. 10% yang akan memilih A. Oke. Misal jawabnya ya, di sini kita yang diketahui apa saja nih? 60% itu apanya? Nah, ini, 60% itu apanya? Rata-ratanya, Bu. Jadi kita anggap populasinya sama ya, 60% ini ya. Jadi P1 itu sama dengan P2 atau sama dengan 60% atau 0,6 nih. 0,6. Nah, kita akan mencari yang X1 dan semoga keburu. X1 dan X2-nya nih. Ya, berarti X1 ini banyak orang yang memilih A pada sampel ke-1, sedangkan X2 yang akan memilih si calon A ini pada sampel kedua. Ya. Maka yang dicari adalah peluangnya yang ini.
X1 dibagi N1, selisih ini ya, X2 dibagi N2 kurang dari 10%. 10% adalah ininya ya, 10%. Harus di close dulu ya. Oke, kita di sini tuliskan, berarti tadi ya proporsi satunya ya, proporsi populasi 1 dikurangi dengan proporsi populasi 2. Karena tadi sama-sama 60%, jadi adalah 0 di sini ya, 0,6 dikurangi 0,6 sama dengan 0 di sini. Oke, beda lagi kalau misalkan di sampel A itu 60%, sedangkan sampel B, tadi kan masing-masing 300, sampel B itu 50%. Nah, itu proporsinya di sini pasti beda. Karena ini tadi masing-masing 60% dan masing-masing jumlah sampelnya itu 300 ya. Nah, jadi di sini termasuk populasi yang tak terbatas ya, karena nanti rasio N per N-nya itu kita tidak tahu juga sih jumlah populasinya berapa. Tapi dari jumlah sampel aja kita sudah tahu 300 itu sudah jumlah sampel yang banyak ya, jumlah sampel yang banyak. Sehingga pakai yang kedua ya, populasi tak terbatas. Ini adalah rumusnya. 0,6 itu dari yang proporsi yang pertama nih, 60% tadi ya. Dikurangi 1 min T1 dibagi dengan N1-nya 300, masing-masing 300 ya, ini juga sama. Oke, sehingga diperolehlah bedanya. Beda dua proporsinya itu adalah 0,04. Sekarang kita cari untuk peluangnya. Tadi kan nilai standar deviasinya aja. Kita cari peluangnya, berarti tuliskan di sini. Tidak nih. Tuliskan di sini peluang X-nya itu, tadi kan 10% ya. 10%. 10% berarti X-nya antara negatif 0,1 dan 0,1 ya. Nah, di sini dicari nilai Z-nya. Ini kan rumus untuk nilai Z-nya ya, nilai Z-nya. Kalau bingung, kalian diubah jadi 2 aja. Tuh, diubah jadi 2, jadi dihitung Z1 dan Z2-nya. Nah, ini untuk yang negatif, berarti untuk yang ini ya, negatif 0,1 dikurangi 0, 0 itu dari mana? 0 itu dari nilai ininya, P1 dikurangi P2-nya. Nah, yang ini ya. P1 dikurangi P2. Ini juga sama 0 nih. Dibagi 0,04 ya, ini standar deviasinya ya, standar deviasinya. Sehingga untuk yang negatifnya, negatif nilai Z-nya 2,5, sedangkan Z2-nya yang ini ya, 2,5. Jadi dari tabel Z atau distribusi normal baku itu diperoleh. Dituliskan lagi peluangnya di sini. Tuliskan, berarti ini untuk P-nya, nilai X-nya ini diubah ke nilai Z. Z antara negatif 2,50 dan 2,50. Ya. Oke, kita cari nilai Z 2,50 itu berapa dikurangi dengan nilai Z-nya negatif 2,50. Kalau dilihat di tabel Z, untuk 2,50 itu adalah 0,9938 dan untuk yang ini negatif 2,50 0,0062. Sehingga peluangnya adalah 0,9876. Ini untuk yang beda dua proporsi ya. Hits. Clear. Oke, paling ini untuk latihan soal yang dua proporsi nanti dicoba ya untuk latihan soal ini. Oke, kita akan diskusi dulu nih, diskusi. Lumayan berat ya, lumayan berat materi kita hari ini nih. Ada yang ingin didiskusikan teman-teman? Soalnya ini untuk tugas 3-nya nanti ada 2 soal, paling tentang yang rata-rata ya, tentang yang 2 rata-rata nih, 2 rata-rata sama yang untuk proporsi ya. Ya, kalau yang untuk 2 proporsi latihan soalnya aja yang ini.
Ada yang ingin didiskusikan? Sudah jelas semuanya? 4 menit lagi tinggal di apa ya, dipahami ulang. Terus tadi dasarnya harus tahu perbedaan varians dan standar deviasinya, itu harus diulang lagi ya teman-teman. Oke, untuk tugas individu ya, nah nih dikerjakan setelah kuliah ya, setelah kuliah langsung dikerjakan, karena kalau di nanti-nanti kalian akan lupa lagi materinya, kan semakin cepat lupa sih tadi belajar apa ya. Nanti kalau langsung dikerjakan akan langsung tahu eh, yang tidak paham itu sebetulnya di bagian mana. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin menarik kesimpulan dari perkuliahan kita hari ini? Kesimpulannya apa aja? Kita belajar apa aja hari ini? Tadi kita belajar pertama proporsi, kemudian Terus lanjut sama student, kemudian ada rata-rata. Ada rata-rata dari dua populasi ya, dua populasi, rata-rata dan proporsi dari dua populasi masing-masing. Jadi memang di sini masih menghitung peluang ya, peluang atau berapa sih kemungkinannya, tapi dengan jumlah yang banyak kita harus pakai apa gitu ya. Jadi nanti teman-teman di sini pelajari lagi, tadi kemarin kan dari kemarin banyak dalil nih, banyak dalil. Nah, itu pelajari kapan harus menggunakan dalil ini, syarat-syaratnya apa saja, itu harus benar-benar dipahami konsep yang itu. Kalau konsepnya itu tidak paham, nantinya akan ke bawah-bawah ya. Test student juga, nah, test student juga harus belajar cara membaca tabel teks dan juga membandingkan dengan teh hitungnya ya, itu yang harus ditekankan juga. Karena nantinya tabel T ini akan ke pengujian hipotesis tuh bisa. Jadi menjawab apakah hipotesis atau dugaan kita tuh bisa diterima atau enggak. Sudah mulai ke rancak inferensia ya, statistik inferensia. Ya, terima kasih tadi yang sudah menyampaikan kesimpulan. Terus untuk tugasnya ya, tugasnya langsung dikerjakan saja biar nanti teman-teman tidak lupa lagi, tidak lupa pakai dalil yang mana, itu masih fresh lah. Ya, sebelum ditutup ya, sebuah perjalanan ribuan mil itu dimulai dari satu langkah aja ya. Mau besar kayak mau kecil, yang penting pokoknya satu langkah. Mau langkah kecil, langkah besar, artinya nanti kalau selangkah demi selangkah akan sampai ke yang dituju, ke ribuan mil itu yang dituju. Sama aja dengan belajar, kalau misalkan stuck aja nih, tidak mau mencari tahu, tidak mau mencari pemahaman ya, nantinya akan tetap di tidak paham. Tapi kalau belajar step by step ya, pelan-pelan, insya Allah nanti juga akan paham, Step by stepnya apa ya? Misalkan diskusi dengan teman ya, atau dengan kita diskusi di kelas gitu.